Sejak Amerika Serikat menyerang Iran dan Selat Hormuz ditutup, dunia berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja gitu. Ya, kemarin Selat Hormuznya sempat dibuka kembali tanggal 18 April ya. Sempat beroperasi kembali, tapi itu hanya sebentar teman-teman. Dalam waktu yang sangat singkat, Selat Hormuz kembali ditutup, dan bukan cuma ditutup tapi diperketat. Dan ini untuk bukan cuma Iran, Amerika Serikat pun juga melakukan blokade terhadap selat tersebut dan berimbas pada Selat Malaka hari ini. Gara-gara rangkaian peristiwa ini, dunia berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Terjadi krisis energi di banyak negara, termasuk negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, teman-teman. Filipina, Kamboja, Myanmar, Thailand, Laos, bahkan negara seperti Singapura yang jadi trade hub-nya minyak, dan Malaysia yang notabene masih menjadi negara eksportir minyak, ikut terkena imbasnya. Harga BBM naik, stoknya berkurang, dan mulai menjalar ke sektor ekonomi yang lain. Sehingga pemerintah di negara-negara tersebut terpaksa mengambil paket kebijakan darurat untuk mengatasi situasi ini. The situation is quite grim. You have a higher inflation due to high oil prices, and then you have business stopping. Basically, nobody dares to do anything. And the things are not normal. Tanking actually crashed. Nah, yang menarik adalah Indonesia ternyata hari ini jadi negara yang termasuk dalam pengecualian, teman-teman. JP Morgan menyebut bahwa Indonesia merupakan negara dengan ketahanan yang cukup tinggi terhadap krisis energi dunia yang terjadi saat ini, dengan tingkat ketahanan mencapai 77% atau peringkat ketiga dunia setelah Ukraina dan Afrika Selatan. Artinya apa? Artinya kita tidak berada dalam situasi yang sama dengan negara-negara yang tadi gue sebutin. Efek goncangan yang muncul dari krisis energi global itu relatif kecil berdampak pada Indonesia bila dibandingkan negara-negara tadi, teman-teman. Stok kita masih cukup, harga BBM relatif stabil, dan pengaruhnya kepada aspek perekonomian yang lain juga nggak banyak. Memang ada kenaikan harga BBM, itu ada, tapi itu diperuntukkan untuk turbo dan Dexlat yang memang dari awal penggunaannya untuk orang-orang kaya, untuk mobil-mobil mewah. Tapi jenis bahan bakar yang banyak dikonsumsi masyarakat kayak Pertalite dan Pertamax, harganya nggak ada yang berubah, tetap sama kayak sebelum perang terjadi atau Selat Hormuz ditutup. Dan ini akan semakin kelihatan kalau kalian lihat komparasi harganya, teman-teman. Singapura itu udah tembus 50.000, Laos tuh udah tembus 30.000, Vietnam, Kamboja, Filipina, Thailand itu ada di range 25 sampai 28.000. Dan saat ini Indonesia menjadi salah satu negara dengan harga BBM termurah di Asia Tenggara. Nomor satu tetap Brunei ya. Beda gitu, beda. Tuh ini menimbulkan pertanyaan buat kita semua. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa penyebabnya? Haruskah kita optimis? Haruskah kita pesimis? Haruskah kita apatis? Patutkah hal ini kita apresiasi atau malah sebaliknya kita awasi dan kritisi? Dan semua pertanyaan tadi akan kita jawab di konten Prisimpil Ekonomi kali ini. Dan kita akan banyak sekali bicara soal makroekonomi. Jadi, selamat. Jujur nih ya, waktu Selat Hormuz ditutup itu gue khawatir banget, gue takut banget, gue anxiety parah. Asli, beneran, nggak bohong. Karena di bayangan gue kalau krisis energi atau krisis BBM terjadi di masa itu, selesai negara ini, Pak. We are doomed. Semua pilar ekonomi yang menopang negara ini pasti runtuh seketika. Itu akan mengantarkan Indonesia di krisis yang panjang dan sangat memberatkan. Dan kalau situasi itu terjadi, jelas yang paling rugi adalah masyarakat kecil gitu. Semakin lemah masyarakatnya, semakin besar pula kerugiannya. Nah, kenapa kekhawatiran itu muncul? Karena kalau waktu itu krisis energi terjadi, maka krisis energi itu terjadi berbarengan dengan musim lebaran di Indonesia. Yang kita ketahui, momentum lebaran adalah momen di mana Indonesia mencapai titik tertinggi mobilitas transportasi di dalam 1 tahun, teman-teman. Lebaran itu, teman-teman, selalu melahirkan yang namanya shock demand. Ya, karena di momen lebaran, transaksi ekonomi itu naik. Volume ekonomi itu naik, konsumsi itu naik, orang-orang belanja, orang-orang mudik, orang-orang ngirim duit, dan lain sebagainya. Dan akhirnya ini bisa dimanfaatkan sebagai booster ekonomi. Karena seperti yang kita ketahui, konsumsi di Indonesia itu menyumbang lebih dari 50% dari GDP kita. Artinya perannya sangat krusial, teman-teman. Kayak gue bilang tadi, bisa jadi booster ekonomi. Tapi booster ekonomi ini bisa berubah jadi killer ekonomi kalau backbone paling penting dalam semua kegiatan ekonomi tadi hancur.
backbone tersebut tak lain tak bukan adalah distribusi, dan yang jadi nyawa dari sebuah distribusi jelas transportasi. Nah, lu bisa bayangin kalau BBM kolaps di momen kayak gitu, distribusi pasti jadi sektor yang paling pertama lumpuh, ya kan? Kalau distribusi lumpuh, maka logistik mahal, pengiriman tidak bisa dilakukan, orang tidak bisa mudik, sehingga demand yang tinggi tadi tidak bisa dipenuhi dengan supply. Artinya apa? Artinya Indonesia berada di situasi yang sangat buruk. Cost push inflation dan demand pull terjadi secara bersamaan, maka ini pasti akan menjalar lebih besar lagi dalam skala nasional, teman-teman. Artinya Bank Indonesia harus bertindak, dan ketika Bank Indonesia harus bertindak dalam situasi ini, mereka dihadapi dilema klasik, yaitu suku bunga dinaikin atau tidak, ya kan? Sementara pemerintah juga harus mengambil tindakan dong, dan semua tindakan di momen kayak gitu jelas akan memberikan beban yang besar buat fiskal kita, buat APBN kita, katakan subsidi tambahan, pinjaman luar negeri, atau tindakan yang lain. Nah, kalau defisit APBN kita melebar, kredibilitas fiskal kita terganggu dong. Investor juga bakal kabur, dan ini membebani neraca perdagangan kita, teman-teman. Efeknya apa? Rupiah semakin melemah dan situasi akan semakin sulit. Dan apa yang gue jelasin ke kalian tadi cuman secuil domino effect yang bisa terjadi di momen itu. Lo bayangin, kita pernah berada di situasi itu, kita pernah ada di resiko itu, dan kita nggak tahu. Pokoknya kita aman lah, kalau kata saya suka diri, ya udahlah, pokoknya aman gitu kan ya, which is memang kita dalam situasi yang aman dan sementara itu bisa dilalui karena pemerintah bisa meredam ini dengan baik setidaknya sampai hari ini, dan gue kira ini patut diapresiasi ya teman-teman. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan di kepala kita semua, kok ya bisa situasi tadi itu terhindarkan, kok ya bisa arus mudik lancar, kok ya bisa kita tidak berada dalam krisis seperti yang tadi gue gambarkan. Jawabannya kompleks dan rumit sebenarnya teman-teman. Tapi yang pasti jawabannya bukan kayak yang dikatakan Gus Miftah ini. Hebatnya Pak Prabowo nopo. Di saat semua kapal yang melintas dicegat kali Iran, 2 kapal Pertamina yang membawa minyak, atas diplomasi Pak Prabowo, kapal Indonesia boleh melewati Selat Hormuz. Itulah salah satu penyebab kenapa BBM Indonesia tidak naik. Kenapa ini keliru? Pertama, nggak pernah ada kapal kita tembus Selat Hormuz. Ada. Kedua, kalaupun lewat bukan berarti itu bisa membuat kestabilan kayak yang gue jelasin tadi. Tidak. Malaysia kapalnya lewat, dan itu pun butuh proses dan butuh baru sampai kemarin banget gitu loh. Dan situasi di Malaysia pun lebih buruk dari yang kita alami sekarang di sektor energi ya teman-teman. Jadi itu keliru. Nah, untuk memahami masalah ini secara komprehensif, maka gue akan jelaskan satu persatu ke teman-teman semua supaya kita notice, supaya kita tahu, supaya kita bersiap atas segala resiko yang ada. Di satu sisi kita juga nggak panik, karena kepanikan di momen kayak gini hanya akan menghasilkan keburukan. Jadi kita bisa mengambil tindakan yang tepat, dan pemerintah juga bisa mengambil tindakan yang tepat. Oke, go straight to the point aja teman-teman. Kita bisa aman karena kita punya bantalan yang bekerja dengan baik, dan bantalannya berlapis-lapis. Pertama, kontrak. Jadi setelah gue pahami, gue pelajari, dan gue coba cari satu persatu ya, hampir sebagian besar, ya mungkin sekitar 80-90% lah, kontrak yang dilakukan pemerintah kita dalam hal ini Pertamina tentang pembelian minyak mentah misalnya atau gas misalnya, itu dilakukan dengan mekanisme long term yang memuat formula pricing teman-teman. Acuannya bisa MOPS atau Argus for Adjustment ya. Artinya apa? Artinya sebelum perang terjadi kita udah deal nih, kita udah buat transaksi yang mana dalam transaksi itu harganya dikunci. Dikuncinya pakai formula tadi ya, nanti gue jelasin ke teman-teman. Artinya ketika harga minyak itu melonjak secara ekstrim kayak kemarin gitu, kita nggak langsung menerima dampaknya gitu. Tetap terfilter, jadi kita tidak membayar semahal harga yang tertera. Karena apa? Karena kontrak kita nggak beli di market spot harian kan teman-teman, tapi formula pricing. Biar gampang gue langsung kasih contohnya aja. Misalnya nih, lu bikin kontrak yang isinya average 3 hari basis MOPS ya teman-teman, dengan HDS sekitar 107% gitu.
Nah, average 3 hari aja. Karena kalau real window-nya itu panjang. Harinya nggak ada yang 3 hari. Tapi logikanya sama, mekanismenya sama gitu. Hari pertama 80, hari kedua 100, hari ketiga 120. Nah, kalau lu beli hari ketiga tanpa formula pricing, lu bayar 120 dong. Tapi karena lu udah pakai formula pricing, jadi dikalkulasikan ini. Pakai formula yang udah disepakati tadi. 80 ditambah 100 ditambah 120 dibagi 3 dapat 100. 100 tadi lu masukin persamaan 107%. Artinya lu cuma membayar 107.000 bukan 120.000, dan jelas lebih murah gitu. Kedua, Indonesia itu punya SAL. SAL, sisa anggaran lebih. Sederhananya gini teman-teman, tiap tahun tuh kan APBN ada nyisa uang tuh, ya kan, ada kelebihan. Nah, kelebihan itu dikumpulin tahun per tahun, terus disimpan sama negara, di kasnya negara gitu. Yang dibuat untuk situasi-situasi yang mungkin tidak terprediksi, kayak krisis energi tadi. Nah, statusnya, keadaannya, SAL kita itu ada di angka yang cukup lumayan, 420 triliun. Dan inilah yang bisa jadi bantalan untuk mengkompensasikan kenaikan harga minyak tadi. Sehingga yang nanggungnya pemerintah, bukan masyarakat langsung. Makanya Pertalite dan Pertamax itu harganya masih bisa stabil, setidaknya sampai hari. Nah, ketiga, ini ironi sebenarnya. Tapi ya, suka atau enggak ini yang terjadi. Ya, karena produksi batu bara kita. Lu tahu banyak negara mengalami krisis karena ketergantungannya kepada minyak dan gas itu lebih besar dari kita, teman-teman. Di berbagai negara mereka nggak punya apa-apa, mereka nggak bisa menghasilkan apa-apa, dan mereka nggak punya batu bara. Jadi untuk listrik mereka bisa nyampe itu ya, mereka butuh minyak dan gas gitu. Di Indonesia kan tidak, kita punya diversifikasi. Banyak pembangkit listrik kita itu ditenagai oleh batu bara tadi. Dan produksi batu bara kita itu melimpah, teman-teman, 790 juta ton. Gila nggak lu? Dan melalui DOM 250 jutanya kurang lebih itu digunakan untuk kebutuhan domestik kita, salah satunya listrik tadi. Sehingga beban atau kebutuhan kita pada minyak atas industri dan listrik ini tidak sebesar negara lain. Dan itu juga yang menyebabkan negara lain goyang banget, kita masih relatif stabil ya. Harga listrik belum mengalami kenaikan akibat krisis energi ya. Nah, kelihatan aman, kelihatan baik-baik saja, kelihatan senang-senang saja? Tentu tidak, tunggu dulu. Kalian harus mencerna ini secara komprehensif, karena apapun yang tadi dijelasin, bantalan-bantalan tadi sifatnya temporary, bukan solusi permanen. Dan kita butuh solusi yang lebih mengikat lagi, lebih permanen lagi, lebih pasti lagi. Bukan cuma sekedar bantalan. Yang kita butuhkan sekarang bukan penahan rasa sakit. Yang kita butuhkan sekarang obat. Kenapa demikian? Karena ketidakpastian atas krisis ini, atas goncangan kayak gini, itu berada di level berbeda dari sebelum-sebelumnya, teman-teman. Gak bisa benar-benar diprediksi. Lu bayangin Selat Hormuz hari ini buka, besoknya tutup, coba. Jadi ketergantungan kita itu ya memang harus dikurangin. Dan di momen kayak gini pemerintah kita harus benar-benar mencerna atau melihat situasinya dengan tepat. Karena salah langkah sedikit saja keadaan yang relatif stabil ini bisa berubah seketika gitu. Balik lagi, itu semua bantalan, belum solusi jangka panjang. Yang kita harus pikirkan adalah solusi. Nah, apa saja sekiranya yang bisa dilakukan pemerintah menghadapi situasi seperti ini? Kita coba berikan beberapa opsi dan solusi. Pertama, perubahan mekanisme subsidi. Subsidi harus dibuat targeted, bukan universal. Semakin spesifik, semakin bagus, teman-teman. Jadi jangan sampai yang menerima subsidi itu adalah masyarakat yang mampu, sedangkan masyarakat yang kurang mampu harus menanggung akibatnya. Nah, ini berlaku bagi seluruh subsidi ya, termasuk subsidi BBM. Karena yang jadi masalah adalah banyak sekali orang-orang yang seharusnya tidak menerima manfaat subsidi, tapi mendapatkan keuntungannya karena sistem yang universal tadi. Makanya harus lebih targeted, lebih harus spesifik. Dan ini harus diperbaiki lagi supaya kita lebih tahan, ruang fiskal kita lebih luas. Kedua, restrukturisasi anggaran ini perlu banget karena kita berada dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Balik lagi, ruang fiskal kita harus bisa fleksibel, harus bisa prudent, harus bisa adapt dengan semua situasi yang terjadi. Dan kalau kita punya beberapa program yang multipliernya rendah tapi beban APBN-nya besar, nah itulah yang harus dievaluasi dan perbaiki. Contoh paling gampang, MBG. Jelas, teman-teman. Kalau gue pribadi ya,
Gue pengennya itu program dihapus saja. Tapi ya kalaupun memang nggak bisa, maka lakukanlah dengan cara yang terbaik dan mekanisme yang terbaik. Mekanisme yang terbaik dan cara terbaik seperti apa? Yang efektif, efisien, transparan, dan optimal. Sama kayak subsidi tadi, seharusnya tidak dilakukan dengan konsep universal, tapi targeted. Diberikan kepada yang memang benar-benar membutuhkan, bukan diberikan kepada orang yang makannya berlebihan. Orang-orang kaya, orang-orang yang cukup. Sementara orang-orang yang tidak kaya dan tidak cukup itu masih banyak di Indonesia. Di daerah-daerah terluar, di daerah-daerah tertinggal, masyarakat miskin dan kurang mampu. Nah, MBG kalau memang masih mau dipertahankan harusnya difokuskan kepada kelompok masyarakat tadi, sehingga beban anggarannya bisa lebih diperingan, pelaksanaannya lebih transparan, dan lebih memberikan ruang buat fiskal kita gitu loh Pak. Menurut saya ya, gue pikir ini harus dipertimbangkan mengingat ketidakpastian yang terjadi dan kondisi ekonomi global sekarang. Jangan sampai malah program unggulan pemerintah jadi beban paling besar pemerintah juga. Terlebih lagi kalau kita melihat bagaimana tindak tanduk BGN sekarang ya. Dari mulai motor listrik lah, mobil impor lah, sampai IO yang ya berapa tuh biaya ratusan miliar itu kan nggak perlu Pak dan nggak guna. Dan seharusnya di situasi seperti ini kita lebih sensitif gitu. Ketiga, yang perlu teman-teman ketahui ada masalah di Indonesia itu adalah penyimpanan cadangan energi kita itu masih kecil dan terbatas. Nah, sementara bantalan-bantalan tadi itu masih berfungsi, seharusnya kita atau pemerintah Indonesia itu melakukan optimalisasi untuk memperbesar cadangan yang kecil dan terbatas tadi sehingga bisa muat lebih banyak dan kita bisa juga lebih aman. Mumpung bantalan kita masih bekerja nih, apa salahnya kita tambah, kita perluas, kita perbanyak. Jadi kalau keadaan semakin buruk, stok kita sudah siap. Nah, selanjutnya ini lebih teknikal ya teman-teman. Kita harus memanfaatkan teknologi yang ada. Dan bukan cuma memanfaatkan, tapi mengoptimalisasikan gitu. Dan sebenarnya teknologi yang ada ini cukup menjanjikan teman-teman. Jadi gini, kita punya dua hal nih, EOR sama RFCC. Oke, kita bahas satu persatu. EOR itu teknologi untuk mengeluarkan minyak yang sebelumnya tidak bisa naik sendiri ke permukaan. Nah, dalam dokumen resmi SDM, EOR memang disebut terang-terangan sebagai salah satu alat utama untuk menaikkan cadangan dan mendukung produksi, sama eksplorasi dan optimalisasi existing sumur yang sudah kita gunakan gitu. Nah, selanjutnya RFCC. Jadi RFCC itu teknologi yang membuat pengolahan minyak di Indonesia, di kilang-kilang minyak Indonesia itu jauh lebih efisien dan efektif serta optimal teman-teman. Jadi residu minyak berat yang sebelumnya terbuang atau tidak terpakai atau nggak ada azas manfaatnya, ada nilai ekonominya, bisa diolah jadi BBM berkualitas tinggi dan gas, sehingga itu membantu banget ketersediaan dan supply yang ada di masyarakat kita. Kedua teknologi ini pemerintah udah ada. Dan waktu bantalan ini lagi berjalan, seharusnya ini dioptimalkan lebih besar lagi. Sehingga kapasitas produksi domestik kita bisa naik. Kedua, pengolahannya juga bisa lebih optimal gitu. Dan sementara ini sudah berjalan ya teman-teman. Dan gue pikir efeknya cukup membantu atas ketersediaan gas, BBM, dan kestabilan harga ini. Jadi EOR itu membantu menaikkan produksi kita, RFCC membuatnya lebih efisien dan lebih optimal teman-teman. Nah, kombinasi kedua hal ini jelas akan membantu sekali ketahanan kita menghadapi shock atas krisis energi yang terjadi di dunia ini. Oke, itu aja dari gue. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di Prinsipil Ekonomi selanjutnya. See ya.